Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Wiki Wijaya dengan NIM 30400212100209. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis bangkrutnya PT Nyonya Menir. Yang pertama, profil. Nyonya Menir yang memiliki nama asli Lauping Nio lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Pada tahun 1919, beliau mendirikan usaha jamu bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir di Semarang. Usahanya terus berkembang hingga akhirnya melakukan ekspor ke berbagai negara pada tahun 2007 dengan hasil ekspor mencapai 31 miliar. Namun pada tahun 2015, perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Nyonya Menir meninggal pada tahun 1978. Menyusul kematian putranya, konflik keluarga terjadi pada tahun 1985 dan konflik kedua terjadi pada tahun 1987 sampai 1994. Konflik tersebut berujung pada pelepasan saham keluarga pada tahun 1995. Selanjutnya, ada pembahasan masalah. Yang pertama, krisis operasional. Nyonya Menir mengalami krisis operasional pada tahun 1984 sampai 2000 karena adanya sengketa, perebutan kekuasaan hingga kemeja hijau. Media pernah mencatat beberapa kali masalah-masalah pekerja dan pemogokan buruh terjadi pada tahun 2000 sampai 2001 di perusahaan jamu ini. Di antara lain penurunan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Yang kedua, konflik keluarga. Berawal di tahun 1985, saat terjadinya perseteruan di antara kelima orang cucu pewaris tahta perusahaan yang belakangan berubah nama menjadi PT Nyonya Menir itu. Imbasnya ratusan karyawan kurang diperhatikan. Konflik kedua terjadi sejak tahun 1989 hingga 1994 yang berujung pelepasan saham anggota keluarga pada tahun 1995. Setelahnya, Munir dimiliki dan dikendalikan salah satu cucu Nyonya Menir, yaitu Charles Serang. Sedangkan keempat orang saudaranya memilih untuk pisah. Yang ketiga, hutang. PT Nyonya Menir ini mempunyai banyak hutang yang mencapai 89 miliar dan sekitar 35 kreditor. Pada akhirnya, PT Nyonya Menir ini pun digugat pailit pada tanggal 8 Juni 2015. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang memberi putusan perjanjian perdamaian antara debitor dan 35 kreditor tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada 27 Mei 2015 yang telah dinyatakan sah. Seterusnya ada penyebab financial distress. Yang pertama, kesulitan arus kas. Terjadi ketika penerima pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu, kesulitan arus kas juga bisa disebabkan karena adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, utang yang banyak. Utang yang banyak dapat membebani perusahaan dan memperparah financial distress karena perusahaan harus membayar bunga dan tunggakan yang dapat mengkonsumsi anggaran bulanan. Yang ketiga, bisnis yang tidak menguntungkan. Betulnya Menir pernah memasuki masa kejayaannya, tetapi seiring berkembangnya zaman mereka tidak ada kemajuan dan inovasi, sehingga perlahan bisnis mereka menurun. Ketika bisnis tidak menguntungkan, perusahaan akan kesulitan untuk membiayai kebutuhan operasional dan melakukan ekspansi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial. Seterusnya, analisis dari perspektif manajemen resiko. Jadi kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan ini merupakan salah satu contoh dari kurangnya musyawarah dalam keluarga dan usaha dalam pengendalian manajemen. Dilihat dari masalah-masalah yang muncul yaitu konflik keluarga dan krisis operasional serta finansial, menurut saya pengendalian manajemen harus ditingkatkan kembali. Seharusnya PT Nyonya Menir melakukan perubahan pada sistem pengendalian manajemen yang modern, karena sistem pengendalian manajemen yang digunakan dalam perusahaan Nyonya Menir ini masih menggunakan sistem tradisional dan tidak memikirkan bagaimana kelanjutan perusahaan tersebut. Selain sistem manajemen yang harus diubah, seharusnya pengendalian perusahaan pegang oleh orang yang lebih profesional dengan tidak mencampur urusan perusahaan,
serta konflik keluarga dalam masalah pewaris harus diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. Setiap perusahaan harus menerapkan manajemen risiko dalam proses pelaksanaan bisnisnya. Hal ini dikarenakan manajemen risiko sendiri memiliki tujuan untuk mendorong setiap perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan kesuksesan dari perusahaan. Selanjutnya, putusan. Putusan ada utang 9 miliar pada salah satu kreditur, diberi waktu 5 bulan, dibayar 400 juta dalam 2 tahun. Terus, bahkan terjadi 10 kali cek yang tidak dapat dicairkan maupun biliet giro yang ditolak karena saldo tidak cukup. Hal ini membuat dalam kurun waktu 2 tahun saja kreditur menuntut paylit. Solusi permasalahan dari PT Nyonya Menir ini menurut saya, satu, solusi permasalahan laporan keuangan. Dengan membenahi laporan keuangan perusahaan sehingga dapat melihat kesalahan administrasi dan membenahi ketidakwajaran yang bisa dilihat dari laporan keuangan agar bisa mengatasi masalah finansial sedini mungkin. Keluarga. Konflik keluarga konflik yang ada di perusahaan keluarga cenderung harus diselesaikan secara kekeluargaan. Sistem keluarga sendiri memiliki karakteristik inward looking atau melihat ke dalam. Oleh sebab itu keputusan dilakukan berdasarkan emosi. Sementara itu bisnis lebih bersifat outward looking, terlihat keluar. Jika dalam sistem keluarga ada keengganan untuk melakukan perubahan, sebaliknya dalam bisnis perubahan ada dalam antisipasi dengan melihat situasi di masyarakat dan peta bisnis yang ada. Oleh karena itu, seharusnya keluarga sendiri melakukan perencanaan suksesi yang tertata dari awal dan melakukan sharing secara berkala untuk menghindari konflik di masa depan. Yang ketiga, solusi permasalahan dari Nyonya Menir, permasalahan inovasi, mengalokasikan budget lebih untuk riset dan development sehingga tim yang terlibat mendapatkan keleluasaan lebih dalam melakukan riset sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengikuti tren pasar yang menghasilkan produk yang inovatif serta dapat bersaing di pasar. Yang keempat, mismanagement. Solusinya terjadi karena keluarga terlalu fokus dalam konflik perebutan suksesi sehingga memperhatikan manajemen perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, ada baiknya jika keluarga merekrut profesional serta konsultan dan mempercayakan manajemen pada tim. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada salah atau salah materi, salah PPT, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.